Hello everyone, I'm Farid and welcome back to my channel. Hai teman-teman, selamat datang di Experience Segment. Saya sudah lama banget tidak muncul di Experience Segment dan menceritakan beberapa pengalaman saya yang tentunya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya bukanlah seorang influencer, saya juga bukan seorang public figure, dan saya juga bukan seorang tokoh publik. But I just sharing to you, I just give you information from my experience especially, and today I will talk to you about my experience when I first time visit Bali 2019, 1 years ago. How about conditional my first holiday there? And honestly, I got new something not only be better, but I will explain to you in there. Stay tuned and keep on watching. Hai teman-teman, cerita ini bermula ketika saya masih stay di Jawa Timur, ketika saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare Kediri, Jawa Timur. Karena misi saya tidak hanya ingin belajar bahasa Inggris, tetapi saya juga ingin holiday karena kemungkinan saya tidak akan bisa lagi menginjakan kaki di Pulau Jawa. Jadi a big opportunity to me when I stay there. Ya why not? I go to Bali. Dan honestly, dari Jawa Timur ke Bali juga tidak terlalu jauh teman-teman. Saya masih ingat waktu itu hari Jumat dan saya meminta izin dengan tutor saya, "Sir, give me permit, I want to visit Bali because I want to talk everything with native ataupun bule." And my tutor said to me, "It's okay Farid, but give me recording or take a video when you conversation with native or bule." So I answer, why not? Why not? Why not? Ya, jadi tutor saya bilang gini, kalau kamu pengen pergi ke Bali, kamu harus recording ataupun take a video ketika kamu lagi berbicara berbahasa Inggris dengan bule ataupun wisatawan yang ada di Bali. Dan saya bilang, ya why not? Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa tentunya bagi saya sendiri teman-teman. Karena saya bisa mengimprove skill bahasa Inggris saya juga bisa menilai sejauh mana sih kemampuan berbahasa Inggris saya setelah ya 3 bulan saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare Kediri tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya saya bersama rekan-rekan di bimbel tersebut kita pergi ke Bali. Kalau nggak salah saya itu ada sekitar 7 orang. Akhirnya kita pergi ke Bali itu di hari Jumat. Sebelum sholat Jumat teman-teman, kita memutuskan untuk pergi ke Bali menggunakan bis antar kota. Dan pada saat itu kita akhirnya pergi dari kampung Inggris menuju ke Terminal Pare pada saat itu. Dan ketika kita sudah sampai di Terminal Pare, kita pergi ke Terminal Surabaya, dan itu transportasinya hanya Rp30.000 teman-teman dari Terminal Pare ke Terminal Surabaya. Nah, sampai di Terminal Surabaya akhirnya kita mencoba untuk lobby dengan beberapa bis di sana. Akhirnya kita sepakat untuk menaiki salah satu bis. Jujur saya lupa nama agensinya apa, tetapi di sana benar-benar sangat nyaman teman-teman. Dan dengan hanya membayar, kalau nggak salah saya itu sekitar Rp160.000, kita udah sampai diantar langsung ke Terminal Bali dan kita mendapatkan 1 jatah makan malam pada saat itu. Dan why not? I will take decision. I want to visit Bali 2019 with my friend in there, gitu kan. Akhirnya kita sampai di Terminal Surabaya, kita bayar Rp150.000 entah Rp160.000 per orang, dan kita nanti mendapatkan jatah makan malam sesuai dengan rute ataupun tempat berhenti bis tersebut. Nah, akhirnya kita langsung naik ke bisnya, kita melewati jalan tol, kita melewati beberapa daerah
ataupun beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dan itu kita startnya itu kalau nggak salah saya sekitar pukul 3 sore gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya kita memasuki suasana malam pada saat itu teman-teman. Nah, kebetulan sekali pada saat itu bis yang kami tumpangi sedang mengalami insiden. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan bis kami pada saat itu, dan itu pada saat malam hari teman-teman. Dan dia mengalami kerusakan, saya nggak tahu kerusakan apa. Jadi tertundalah perjalanan kita pada saat itu dari Jawa Timur menuju ke Bali teman-teman. Dan yang malangnya lagi, salah satu teman saya dari Papua, dia kehilangan handphone. Dan disitu kita mulai agak risih gitu. Maksudnya tuh kita mulai terganggu dengan kondisi tersebut, dengan kemalangan yang menimpa teman kami. Dan handphonenya tuh langsung hilang gitu. Nah, jujur saya pada saat itu bisa dikatakan sebagai bendahara dari perjalanan tersebut. Saya nge-keep beberapa uang teman-teman saya, dan itu jujur membuat saya sangat-sangat takut. Tetapi ya, saya bersikap slow, santai aja gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya kita digabungkanlah teman-teman dengan bis yang ada di belakang kita. Nah, jadi selama kita menunggu tersebut, kemungkinan kita udah sampai di pelabuhan penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali gitu teman-teman. Nah, akhirnya kita digabungkanlah dengan bis yang ada di belakang kita. Kita digabungkan dengan posisi yang begitu sangat ramai. Ada yang duduk di lorong tengah-tengah bis itu teman-teman, termasuk saya dan teman-teman saya juga. Jadi kita harus berdempetan dengan penumpang yang lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu adalah Jawa Timur Bali teman-teman. Nah, setelah pada saat itu saya benar-benar sangat bersyukur dan juga saya benar-benar sangat bahagia. Akhirnya saya bisa menginjakkan kaki di tanah Bali ataupun tanah Lot. Ya, Bali adalah salah satu destinasi wisata yang sudah mendunia di Indonesia. Dan tujuan saya juga belajar bahasa Inggris di sana. Saya hanya ingin pergi ke Bali, saya tidak ingin pergi ke tempat lain. Pada saat penyeberangan tersebut teman-teman, dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali, saya benar-benar sangat bahagia. And I'm so very grateful, and I'm so very happy because my dreams come true gitu. Mimpi saya menjadi kenyataan teman-teman. Ya, walaupun dengan perjalanan yang sederhana, tidak menggunakan pesawat, tetapi menggunakan bis antar kota dari Jawa Timur menuju ke Bali. Honestly, this is first time gitu kan. Akhirnya singkat cerita kami langsung sampailah ke terminal Bali pada saat itu. Iya, akhirnya saya bisa langsung menjalan kaki di Bali, dan saya sedikit excited karena terminal Bali itu salah satu terminal menurut saya yang paling bagus juga teman-teman. Ya, walaupun sedikit sepi dan lokasinya itu ada di Bandung, entah Bandung, kayaknya Bandung gitu namanya teman-teman. Nanti saya kasih foto saya di sini ya teman-teman, atau di sini juga. Nah, akhirnya pada saat itu kita udah sampai di Bali teman-teman. Kita bingung nih, kita mau tujuannya kemana dulu gitu. Sementara ini adalah hari Sabtu dan besoknya adalah hari Minggu, dan kita hanya dikasih waktu hanya 3 hari waktu itu teman-teman. Akhirnya salah satu dari teman saya memberanikan diri untuk call teman dia yang kebetulan lagi study ataupun lagi kuliah di Bali. Nah, pada saat itu kita langsung meluncur tuh teman-teman dari terminal Bali menuju ke Denpasar kota gitu. Itu kita menggunakan jasa GrabCar ataupun GoCar gitu teman-teman. Akhirnya kita sampailah di kos temannya teman saya tersebut, dan kebetulan dia very welcome dengan kami. Ya, kita di sana berberes, membersihkan badan, dan kita juga istirahat sejenak di sana di kos dia gitu. And finally I have friends in Bali. Jika kamu nonton video ini, I wanna say thank you so much for your helping us, and soon I will go to Bali. Dan akhirnya singkat cerita teman-teman, kita udah berberes, kita udah selesai membersihkan badan. Ya, saatnya kita untuk mencari penginapan, and after that we go to main beach in Bali gitu kan teman-teman. Nah, inilah kejadian lucu teman-teman pada saat kami pergi ke Bali. Nah, pada saat itu kita menyewa rental mobil teman-teman. Kebetulan pada saat itu ada teman saya yang juga bisa mengendarai mobil roda 4. Nah,
semua transaksi sudah kita lakukan. Akhirnya kita mendapatkan sebuah mobil untuk transportasi kita berkeliling Bali di hari Sabtu dan di hari Minggu, teman-teman. Nah, kejadian lucunya itu adalah begini, teman-teman. Kita mau pesan hotel menggunakan jasa aplikasi online gitu, teman-teman. Nah, pada saat itu juga kita otomatis ngikutin map yang ada di aplikasi tersebut kan, teman-teman. Nah, kita itu pas ngikutin, kita mendapatkan lokasi yang zonk gitu. Ketika kita udah sampai di map tersebut, dan yang terjadi adalah kita menemukan sebuah lapangan yang luas dan kemungkinan hotelnya belum dibangun gitu, teman-teman. And honestly make me very disappointed because of this map gitu kan. Ya, kita udah capek loh jauh-jauh dari pasar Bali menuju ke Kuta, menuju aku nggak tahu namanya apa, teman-teman, pada saat itu. Dan akhirnya kita mendapatkan zonk. Mendapatkan zone, dan itu dengan kondisi hujan gitu, teman-teman. Kita hanya bermodalkan map pada saat itu. Kita di sana hanya bisa bilang oh my god gitu kan. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang ketawa-ketawa gitu, karena kita dikasih map oleh aplikasi tersebut dengan tujuan hotel tersebut, malah mendapatkan zone tanah lapang yang mungkin soon akan dibangun hotelnya gitu, teman-teman. Nah, akhirnya pada saat itu kita udah mulai pusing tuh, kita harus menginap di mana dengan kondisi kita, kalau nggak salah saya ada 7 orang gitu, teman-teman. Nah, pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menuju ke Pantai Kuta aja gitu kan. Ya, sembari kita nanti mencari hotel, mungkin kita bisa refreshing otak dulu di Pantai Kuta. So, teman-teman, di pantai inilah saya mendapatkan salah satu bad experience when I holiday in Bali gitu, teman-teman. Oke, pada saat itu kita akhirnya sampai di Pantai Kuta, teman-teman. Kita parkirkan mobil kita di sana. Ya, I just wear like jacket and t-shirt and hot pants gitu, teman-teman. Nanti saya taruh fotonya di sini atau di sini ya. Karena tujuan kita pada saat itu dengan tujuan mencari penginapan ataupun hotel, jadi saya pada saat itu hanya menggunakan celana pendek seperti yang ada di foto, teman-teman. Nah, pada saat itu pun saya mengira akan dapat hotelnya gitu kan. Jadi saya tidak perlu hanya untuk memakai jeans ataupun memakai apapun gitu kan, karena tujuannya itu adalah mencari hotel. Nah, dengan tujuan tersebut akhirnya saya memutuskan untuk memakai celana pendek aja gitu, teman-teman. But karena kita mendapatkan zonk pada saat itu, jadi teman-teman saya yang lain menyarankan kita ya udah kita ke Kuta aja dulu, nanti baru kita mencari penginapan gitu. Akhirnya dengan kondisi saya menggunakan hot pants yang menurut saya itu tidak terlalu seksi, teman-teman. Ya, lagian di sini kan Bali gitu, ada yang pakai bikini juga cewek-ceweknya, cowok-cowoknya juga ada yang pakai kolor doang gitu. Kan? Apa bedanya dengan saya yang dengan menggunakan pakai hot pants seperti ini gitu kan, teman-teman. Ya, why not kayak gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya masuk ke gerbang Pantai Kuta dengan teman-teman saya. Seperti biasa kita hanya cekin video, cekin foto gitu kan. Ya, making Instagram story, WhatsApp story gitu kan. Ya, namanya seperti anak muda yang lain gitu kan, update sana sini seperti itu. Nah, pada saat itu juga kita udah selesai cek foto. Waktu itu mau maghrib gitu, teman-teman. Jadi kita putuskan untuk kita keluar dulu deh dari sini gitu kan. Udah mau maghrib juga, udah terbenam juga mataharinya, dan kita lihat sunset juga gitu. Nah, teman-teman, waktu saya dan teman-teman saya keluar gerbang Pantai Kuta itu, dan ada beberapa orang laki-laki di strap ini gitu kan, teman-teman, dan itu bukan orang lokal. Dan itu adalah orang Asia, tapi bukan orang lokal, teman-teman. Dan dia terus menggunakan bahasa Inggris. Saya nggak tahu alasan dia kenapa disrupt saya pada saat itu, dan kejadiannya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika saya keluar dari gerbang Pantai Kuta tersebut, saya seperti teman-teman saya yang lain, this is my personality gitu kan. Ya, saya jalan-jalan seperti teman-teman saya yang lain juga dengan pakaian yang begitu ya menurut saya tidak terlalu seksi. Dan tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki megang tangan saya like this, dan dia langsung bilang hi. Honestly, I'm so very shocked gitu kan, teman-teman. What's happened kan gitu kan.
dan dia bilang pakai bahasa Inggris gitu teman-teman, dan akhirnya saya diserang oleh mereka. Saya nggak tahu tujuannya apa, dan kita sempat cekcok juga di sana. Dan teman-teman tahu kejadiannya itu depan sebuah mall, di depan Kuta Beach tersebut teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga apa yang kita sempat bicarakan pada saat itu teman-teman. Dan saya dilihatin oleh semua orang yang ada di situ, karena ini adalah pengalaman pertama saya ke Bali. Saya ingin holiday, ya why not gitu kan, saya ingin menikmati perjalanan saya. Tapi ada juga beberapa orang yang disrupt saya, gangguin saya gitu. Tapi saya nggak terlalu open sih sebenarnya pada saat itu. And honestly, I'm so very afraid gitu, scary juga pada saat itu. Dan dia bilang gini teman-teman, dia tuh seperti nafsu gitu teman-teman sama saya. Dia tuh seperti gini, di depan saya hanya bisa mundur di tengah parkiran tersebut. Dan dia bilang begini teman-teman, you make me horny. I'm shocked and I just silent and I just keep to myself and I say like this, sorry, don't rise me. Aku bilang seperti itu. Dan dia terus kayak gini-giniin aku terus mundur. Dan dia bilang, dia, can I touch your bottom? Dia bilang kayak gitu kan. Oh my god, what happened gitu kan. Dan itu di depan orang ramai, saya malu banget serius. Dan teman-teman saya bertujuh itu, mereka hanya liatin doang. Ada lagi satu yang ngecek video, dia lagi live di Instagram, dan saya menjadi objek live dari Instagram. Dan itu dia bilang setelah kejadian tersebut. Saya mengira itu ada sekitar 10 minutes pada saat itu dia gangguin saya. Dia bilang, you make me horny, your button is so very sexy, your body is so very sexy, you want to meet with me in the hotel. Dia mau ajak saya ke hotel. Ya, dia bahkan hampir nyentuh bottom saya gitu kan. Dan akhirnya saya tepis dengan tangan saya gitu. Oh my god teman-teman, you can imagine, honestly, that is a bad story in my life when I holiday gitu teman-teman. Akhirnya setelah beberapa orang itu disrupt saya, dan dia itu tidak pakai baju. Saya yakin dia dari Asia, tapi nggak tahu dari mana negaranya. Tetapi dia bukan dari Indonesia teman-teman, mungkin dari Filipina ataupun dari Thailand gitu. Karena bentuk badannya itu hitam, lumayan bagus badannya, hitam bertato gitu. Dan dia tiba-tiba menyerang saya pada saat itu dengan, saya nggak tahu tujuan dia apa, saya nggak tahu motif dia apa seperti itu. Dan saya pertama kali ke Bali juga pada saat itu. Nah pada saat itu juga akhirnya dia bilang sorry, just a joke gitu, dan hanya bercanda. Oh my god gitu kan, dia bercandanya se-ekstrim itu gitu, di tengah orang ramai, di tengah lapangan, di tengah parkiran, dan dia digangguin aku gitu. Oh my god, can you imagine gitu kan. Oh my god, can you imagine gitu kan. Oh my god, can you imagine gitu kan. Dan saya benar-benar ilfil dan sangat-sangat bete pada saat itu teman-teman. Nah akhirnya udah selesai tuh, kita ke Pantai Kuta. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari penginapan. Dan dengan kondisi hujan, kita cari penginapan A, penginapan B, kita nggak cocok pada saat itu. Akhirnya dapatlah kita salah satu penginapan yang ada di Bali gitu teman-teman. Dan akhirnya kita nginap di sana, dan very nice and comfortable juga di sana gitu ya. Dan pada saat itu juga kita menikmati, enjoying banget liburannya. Dan saya juga berkomunikasi ataupun conversation dengan native dari Australia pada saat itu di salah satu pantai di Bali. Dan di sana itu pantainya bule semua teman-teman, menggunakan bikini, ya very sexy like bule gitulah teman-teman, mungkin kalian tahu juga. Dan ya enjoying banget holiday saya pada saat itu. Dan karena kejadian di foto itu, saya mengambil kesimpulan satu hal, yaitu adalah jangan terlalu seksi untuk kalian yang pergi ke Pantai Kuta. Tapi ya gini loh teman-teman,
ada cewek, ada cowok juga pakai bikini, pakai everything gitu kan yang mereka kenakan, nggak ada juga digangguin gitu. Mungkin ya hanya nasib saya saja seperti teman-teman. Saya kurang beruntung pada saat itu, makanya saya digangguin oleh beberapa orang dari luar negeri. Saya nggak tahu apakah mereka like me dengan my skin and everything gitu kan. Ya, I don't know. So teman-teman, thank you so much for watching my vlog. Thank you so much for support my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share on social media. And see you in my next vlog.